Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan saya Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngarsi Ngaji Literasi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Pertama terima kasih Om J, Mas Fajar, dan pengurus untuk kegiatan malam hari ini. Sekali lagi saya harus mengucapkan menyapa Bapak Ibu sekalian yang belum akrab, mohon segera, mudah-mudahan kita segera akrab. Yang sudah akrab, mari saling mengakrabkan. Oke. Pada malam hari ini izinkanlah saya menyampaikan pengakuan bahwa judul ini baru saya temukan kemarin, sebab tema besarnya itu adalah tentang public speaking atau belajar bicara. Nah, karena itu saya mau tidak mau mengambil tema yang sejajar dan atau berada di dalam skop itu, yakni belajar bicara, supaya nanti barangkali berguna Bapak Ibu dalam hal berbicara. Ya, kalau materi banyak, tapi saya memang sengaja memilih topik ini, yakni dalam hal presentasi. Presentasi itu urusan berbicara kepada publik, ya. Karena itu saya pilih presentasi melawan rasa minder. Yang kedua, saya harus mengaku bahwa saya bukan ahli komunikasi, ya. Saya bukan ahli komunikasi dengan serentetan teori-teori dan meskipun pernah ngambil mata kuliah seperti ini, tapi saya betul-betul bukan ahli, kecuali mungkin sedikit saya mendalami tentang komunikasi massa dan komunikasi politik, ya. Akan tetapi ini saya memberanikan diri untuk bicara. Mengapa? Mohon maaf, saya berbicara atas nama pengalaman. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti pengalaman bagaimana saya sendiri pernah mengalami semua ini, ya. Saya pernah mengalami minder, bagaimana itu dulu menjangkiti saya ketika saya harus berbicara kepada publik, ya. Jadi mulai takut bicara di depan publik sampai pernah menghadapi masa yang sangat besar. Katakanlah saya pernah menghadapi masa satu stadion begitu, ya. Kalau tidak keliru sekitar 2000-an, ya, di Jember, saya beberapa 2 tahun lalu kalau nggak keliru, ya. Itu berarti semula ya meredek, ya, minder, ya. Kalau itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berbasis pengalaman ini nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu yang barangkali pernah merasakan pengalaman yang sama. Begitu, ya. Jadi itu dasarnya, sehingga mohon maaf kalau ada kekurangan sana sini, nanti mohon dimaklumi. Dan karena ini rada aneh, ya, saya tulis tidak Surabaya, tidak mana-mana, saya tulis Indonesia, ya. Karena ini memang skupnya jadi Indonesia. Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat penting adalah bagi kita sekalian, dan terutama bagi Bapak Ibu yang barangkali ada di sini, yang berada di sini, apakah Bapak Ibu ini ada, ya, termasuk orang yang mengalami rasa minder saat melakukan presentasi, saat menyampaikan materi memakai PowerPoint, atau memakai alat lain untuk meyakinkan publik atau beberapa orang, apakah itu Bapak Ibu mengalami rasa minder? Betul, Pak. Ya. Minder. Minder, ya? Iya. Kalau merasa minder berarti ayo kita lanjutkan, materi kita lanjutkan. Tapi jika tidak minder dan tidak pernah merasakan minder, Bapak Ibu boleh tidak ikut. Boleh menyudahi, jadi boleh tidak ikut, ya mungkin sebagai pengamat saja, tetapi kalau Bapak Ibu pernah mengalami dan masih merasa minder, ya barangkali ada baiknya mari kita ikuti yang berikut ini. Nah, pertanyaan yang pertama, mari kita tanya pada diri sendiri. Mengapa sih mengapa kita tuh minder?
Mengapa kita itu kok jadi minder gitu kalau diminta presentasi? Ada yang perutnya jadi senep, kemudian ada yang pusing, ada yang belet pipis dan seterusnya. Namanya minder. Ada yang mungkin kalau bercermin itu menjadi pucat gitu ya. Sangat boleh jadi itu. Namanya minder. Jadi apakah materi presentasi yang akan disampaikan tidak bagus? Jadi mungkin aja apakah karena tidak pede dengan materi presentasinya, atau kita balik pada posisi audiens, apa audiens yang hadir nanti lebih hebat dari Anda sehingga mereka akan mengkritik Anda. Atau yang ketiga ada alasan minder tanpa alasan. Kalau pertama itu alasan karena presentasi barangkali memang nggak bagus. Alasan kedua, barangkali audiens ini nanti akan menakutkan karena dia mengkritisi materi. Atau ketiga, ini minder yang tanpa alasan. Nah, kalau materi yang presentasi, oke, jangan khawatir. Semua orang itu memang punya materi dan itu sangat boleh jadi bagus tidak itu nantilah. Seperti mau perang begitu. Jangan takut sebelum berjuang. Kemudian kalau kita akan ketemu dengan orang yang mungkin ya yang akan kita presentasi itu orang jauh lebih hebat, kita perlu sadar bahwa yang lebih hebat dari kita tidak akan memberi kritik yang semena-mena. Dia pasti menghargai perjuangan orang-orang yang sedang minder. Nah, pertanyaannya yang ketiga itu, apakah mindernya itu tanpa alasan? Kalau mindernya tanpa alasan, nah ini kita harus pergi psikolog. Nanya ini, pertanyaan apa itu masalahnya, biar dibantu untuk memetakan. Bapak Ibu yang kami hormati, minder itu penilaian diri yang rendah. Penilaian diri yang rendah terhadap diri sendiri. Namanya self-evaluation. Kita itu memandang dirinya rendah, tidak mempunyai nilai tertentu. Jadi saya lebih tidak pinter daripada yang bersangkutan. Saya lebih tidak berharga daripada dia. Saya lebih katakanlah berada di bawah dia dalam hal ini. Sehingga dan seterusnya. Akibatnya apa? Dia memandang masalah kecil menjadi besar. Sehingga diri itu menjadi kecil. Jadi saking mindernya, masalah kecil, masalah takut yang belum tentu benarnya, yang masih bayang-bayang, besar sekali. Kalau kita memandang hal kecil menjadi besar, kita itu jadi orang kecil. Kalau kita memandang hal besar jadi kecil, kita itu orang besar. Nah, minder itu orang melihat hal kecil menjadi besar sehingga dia kecil gitu. Minder juga menyimpulkan kekalahan sebelum bertarung. Itulah mengapa kalau dibiarkan minder itu simbol jadi kekalahan sebelum bertarung. Ya, masalah sikap ini. Dan akhirnya timbul rasa ketakutan yang berlebihan. Ini tidak kita harapkan, yakni paranoid dan fobia. Orang yang takut nanti saya semaput kalau harus tampil menghadapi beliau-beliau. Ada Pak Camat, ada Wakil Bupati, ada macam-macam. Aku nanti bisa ngeblak nanti lah. Ini ketakutan yang bisa dibuat-buat ya. Bisa sangat boleh jadi kalau saking takutnya orang bisa mungkin aja bisa seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja yang kita butuhkan adalah melawan rasa minder, ya, melawan rasa minder. Siapa lagi yang akan mengubah diri kecuali Anda sendiri? Tidak ada orang bisa mengubah diri sendiri kecuali diri sendiri. Jadi orang lain itu membantu, tapi yang paling sulit adalah bisa mengubah diri sendiri. How we can change, bagaimana kita mengubah diri sendiri. Itu yang sangat-sangat sulit. Orang bisa memberi saran, orang bisa memberi nasihat, orang bisa memberi penekanan, tetapi yang mengubah adalah diri sendiri. Filosofinya, Bapak Ibu, nah dalam hal ini adalah pandang masalah menjadi kecil, sehingga diri terasa besar. Diwalik tadi, kendala tadi diubah menjadi peluang.
Jadi pandanglah masalah menjadi kecil sehingga diri terasa besar. Jadi boleh dibalik tadi. Oh, berarti materiku wah bagus ini. Sehingga jadi pede. Dan dibalik, orang-orang itu kelihatan menakutkan, oh biasa saja itu. Jauh usah dipandang matanya. Jadi lihat dari jauh sana seakan-akan menguasai ruangan begitu. Jadi mereka yang kelihatan gede-gede harus dilihat seakan-akan kecil-kecil sehingga kita kelihatan besar. Berani sampaikan gagasan sendiri dengan sepenuh keyakinan. Nah, karena gagasan sendiri ya, pasti berani. Ini gagasan saya sendiri. Karena itu apapun nanti saya pertanggungjawabkan dan saya paham betul kalau ini gagasan saya, berarti saya paham sampai kecil-kecil, sampai detail-detailnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, nah pertanyaan belum tentu tahu sampai dalam, dan karena itu saya siap untuk menjawab apapun. Dengan keberanian, maka otomatis ketakutan akan lenyap. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana cara melawan rasa minder? Maaf ya. Tadi sebenarnya ada gambar ini. Nih. Bagaimana memenangkan cara melawan rasa minder? Saya ada 3, yakni bagaimana itu menangkan pada persiapannya, menangkan saat presentasi, dan kesankan pada penutup presentasi. Jadi ini teori berbasis pengalaman. Kita harus menang pada saat persiapan. Sebelum tampil itu harus menang dulu dalam persiapan. Yang kedua, menangkan saat presentasi dan kesankan pada saat penutup presentasi. Ya. Bagaimana memenangkan persiapan itu? Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa poin yang perlu kita jadikan barangkali pegangan. Pertama, mari meyakini dengan niat dan tujuan presentasi. Kita harus yakin sekali bahwa kita tuh di sini mau memberi informasi, sedikit menghibur, juga mungkin memotivasi, mungkin memengaruhi, mungkin juga mau menginspirasi. Jadi ini memang perlu ada penekanan. Di manakah sebenarnya? Kalau menginformasi, titik ketekangan, memberi informasi, berarti kita harus siap dengan segala sesuatunya untuk memberi informasi. Ada juga memotivasi, nanti gayanya mungkin agak beda. Ya, juga menginspirasi, nanti contoh-contoh mungkin agak beda. Kasus-kasus yang disampaikan bisa beda. Jadi kalau menginformasikan mungkin banyak data, macam-macam begitu. Mungkin tidak terlalu banyak humornya. Tapi kalau ada banyak juga perlu menghibur, nah nanti mungkin agak menonjol humornya. Apalagi mungkin siang-siang begitu. Memotivasi berarti harus banyak bahasa-bahasa diksi-diksi untuk memompa. Kemudian ada menginspirasi, itu berarti ada contoh dan kasus yang betul-betul bagus, mungkin dengan video, mungkin dengan apapun yang sekiranya mantap dan cocok untuk menginspirasi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah Bapak Ibu perlu mengantisipasi audiens. Nah, ini nanti mau bicara sama siapa? Seperti ini misalkan saya tahu saya bicara dengan Bapak Ibu guru secara umum, meskipun ada juga di luar ini, bukan hanya guru, umum juga bisa, tapi harus tahu. Jadi kalau saya memberi materi di berbagai daerah, saya tanya berapa orangnya, siapa pesertanya. Itu penting untuk memberi antisipasi apa yang nanti akan dilakukan. Menyapanya akan beda. Ya, kalau sapaannya Bapak Ibu atau mungkin Ibu-ibu, jangan-jangan sudah disiapkan Bapak Ibu, ternyata pesertanya Ibu tok. Nanti bisa kaget nanti. Mau menyiapkan sapaan yang Bapak Ibu, ternyata pesertanya Bapak-bapak tok. Itu atau anak SMP, SMA, itu beda. Kita harus tahu audiensnya. Berikutnya, kita harus menguasai materi dan medianya.
materinya betul harus luar dalam. Dan yang penting, understandable, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh peserta. Nggak usah terlalu jauh. Saya mengambil materi saat ini karena saya yakin mudah dipahami, mudah-mudahan. Kemudian yang memorable, mudah diingat. Ya, mengapa mudah diingat? Insya Allah gampang dipraktikkan setelah ini. Berikutnya penampilan rapi. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin nggak bisa lihat saya sekarang. Penampilan saya rapi atau tidak. Dan tentu saja harus banyak senyum saat latihan. Ini untuk membangkitkan energi positif dalam diri kita. Bahwa kita akan siap. Nah, berikutnya jangan lupa sering-sering kita perlu peregangan tubuh, tangannya begini, dan seterusnya. Ini ternyata sangat membantu. Sebelum tampil itu memang perlu ada peregangan tubuh. Menjadi tenang, menjadi rileks, begitu supaya kita nanti siap betul untuk tampil. Dan jangan lupa mesti bersimulasi. Sehebat apapun, ada baiknya simulasi presentasi. Dengan time base itu dimeniti. Menitnya berapa, begitu ya. Ya. Nah, setelah itu, doa dan tekad. Dalam hati tulisannya, pasti bisa. Jadi ada doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya atas nama Tuhan atau apapun doanya, terus ditambah, aku pasti bisa. Nah, ini sebuah keyakinan dalam diri bahwa siap untuk presentasi. Ibaratnya nih, sebelum masuk ruangan presentasi itu ini sudah siap semua. Gitu Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua, ini kita harus mengingat ini. Mengapa seperti itu ceritanya? Nah, kita harus paham bahwa presentasi itu komunikasi persis. Sehingga kalau ada pengirim, ada penerima dengan pesan dengan channel tertentu dan di sini ada gambar peserta dan otomatis Bapak Ibu harus mengalahkan atau memenangkan alat komunikasi sehingga komunikasi itu nyampe dan berhasil pada peserta. Cirinya apa? Kalau di seminar nanti akan ada pertanyaan, berarti ada feedback. Mungkin aja akan ada yang nanya, mungkin ada ketawa, kemudian ada yang tepuk tangan. Itu respon-respon tertentu. Kalau orang 500 lalu ada pertanyaan, lalu diem semua, lah ini ada yang salah berarti. Mungkin aja tidak bagus komunikasinya, ya. Itu yang pertama. Ini harus diingat. Jadi bahwa presentasi itu mau tidak mau berkomunikasi dan ini harus diingat sebelum masuk, ya. Harus diingat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua menangkan saat presentasi. Menangkan nih, begitu masuk Bapak Ibu berdiri di depan orang atau dipersilakan oleh moderator atau katakanlah hostnya begitu, jangan lupa Bapak Ibu harus salam dan sapa. Assalamualaikum, kemudian tambah salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, mungkin dan seterusnya itu ya. Ada salam nasional gitu. Kemudian tentu saja sesuai dengan konteks. Dalam pengajian tentu pas, Assalamualaikum. Tapi kalau pesertanya itu banyak dan beraneka ragam, Bapak Ibu perlu membuat salam yang juga beraneka ragam, artinya nasional begitu. Kemudian menyapa, sapaan itu penting. Sapaan penting itu mulai awal, mungkin saat bicara, di tengah, di sembarang jeda, Bapak itu bisa menyebut itu. Kalau saya biasanya terbiasa dengan Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kayak begitu. Bapak Ibu boleh, itu perlu dibiasakan supaya ketika harus bicara, itu
itu seperti komunikasi bicara sama audiens. Kedua, Bapak Ibu pandang audiens ke seluruh ruangan. Jadi mau presentasi berarti harus dilihat dari ujung sana, nggak usah melihat mata satu-satu, nggak usah. Jadi seakan menyapukan pandangan ke seluruh ruangan untuk membuat PD sebenarnya itu. Boleh saja itu Bapak Ibu untuk awal-awal dianggap bukan nggak ada siapa-siapa untuk awal-awal ya supaya menghilangkan groginya itu. Jadi lihat ujung sana, ujung sini. Nah, itu kesannya bagus kita bisa berdialog dengan bisa komunikasi fisik kepada peserta. Nah, begitu. Berikutnya, mulailah tampilkan PowerPoint, bukan power text. Jadi PowerPoint itu poin-poin kayak begini ini, bukan teks. Ya, bukan teks. Yang itu membuat PD. Jangan teks. Kalau isinya teks dipasangi itu kan nanti tergoda untuk membaca gitu. Nah, kalau sudah PowerPoint berarti kan tadi kan menguasai materi, berarti poin-poin saja sudah oke. Jadi tampilkan PowerPoint dan mulailah presentasi. Presentasinya seperti apa? Gunakan artikulasi yang jelas. Jangan bergumam. Artikulasi itu ngomongnya jelas, saya, Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi penyebut itu diucapkan dengan jelas, itu artikulasi. Jangan gedemel sendiri, jangan geremeng, ya. Itu harus clear. Kalau dalam bahasa Inggris ya dibaca dengan clear supaya pembaca itu tidak perlu tanya ini apa, ini ngomong apa tadi. Gunakan artikulasi jelas, gaya bahasanya komunikatif, ya. Komunikatif itu gimana? Komunikatif itu bukan selalu baku, tidak. Komunikatif itu sesuai konteks komunikasi. Kalau sekali tempo harus berbahasa lokal, bahasa lokal. Kalau pesertanya banyak bahasa lokal. Kalau di situ juga ada yang pintar bahasa Inggris, sekali tempo pakai bahasa Inggris sedikit. Kalau di situ bahasa Surabayaan, tambah Surabayaan. Bahasa Jogjaan atau Sunda dan seterusnya, komunikatif namanya. Berikutnya adalah kelancaran yang wajar. Lancar ngomongnya, tidak itu harus dicoba hilangkan ya. Kalau itu perlu segera, itu namanya jeda ya, pause. Pause itu bisa dikikis pelan-pelan begitu ya. Tapi memang itu perlu latihan. Tapi jelas ada kelancaran. Ya, fluency ya, fluency itu kelancaran ya, tidak kayak ngebut begitu. Tiba-tiba di tengah nanti mandek. Nah, ini tidak lancar namanya. Tidak fluensinya tidak bagus itu. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang wajar. Tangannya atau mimiknya, wajahnya seperti apa dan seterusnya. Ini perlu ditunjukkan ya, meskipun kita bukan orang India. Kalau orang India tuh sangat-sangat gerakannya hampir semua kata bisa diikuti dengan gerak tangan, tubuh dan seterusnya. Kita sedikit beda, tapi jangan diam tok juga. Kita harus menunjukkan bagaimana bahasa tubuh itu berbicara. Termasuk pergeseran diri dalam ruangan. Jadi jika perlu memang Bapak Ibu ya di ujung sana, lalu nanti bergerak di tengah, kemudian di ujung utara. Kalau audiennya banyak, itu bisa aja lari ke tengah sana ya, atau belakang sana, kan ada mikrofon. Berarti sekali tempo ke sana untuk apa? Sekali itu bertanya pada audiens yang ada di bagian belakang. Ya, kalau saya tahu audiens banyak, ratusan misalkan begitu, biasanya saya bisa lari ke belakang sana, ke tengah dan seterusnya hanya untuk bertanya, Ibu bagaimana pengalamannya, Bapak bagaimana pengalamannya, misalkan semacam itu. Kemudian libatkan audiens untuk mendapatkan support emosional. Bapak Ibu bertanya, oke Bu dari SMP mana? Sudah punya pengalaman ini, Bapak dari mana? Sebenarnya itu kita tuh mendapat support dari mereka secara emosional. Oh iya, kalau begitu begini, oh cocok saya. Jadi melibatkan mereka. Sudah berapa tahun Bu jadi guru? Bapak berapa? Sudah mau pensiun? Aduh,
pensiun pun harus tetap dihidupkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini libatkan audiens. Jadi libatkan audiens supaya presentasi itu tetap hidup. Dan batasi waktu presentasi maksimum 20 menit. Jika lebih, bagi menjadi 2 atau 3 cermin. Kekuatan orang pendengar itu kalau tidak menarik, itu 20 menit itu sudah bosan. Ya, sudah bosan. Ya. Kecuali memang menarik begitu. Kalau menarik bisa mungkin ya setengah jam atau 40 menit, tapi itu yang paling bagus supaya tetap memorable sebenarnya yang ideal adalah 20 menit. 20 menit sudah kekuatan dalam penelitian, sudah 20 menit sudah cukup gitu ya. Dan kalau sudah selesai, Bapak Ibu harus menyampaikan ringkesan presentasi. Ya, Bapak Ibu yang menghormati, tadi kita sudah membahas ini. Karena itu kita sejatinya telah mengalami ini, telah mengetahui ini, tinggal bagaimana menancapkan dalam alam pikiran, batin, dan kemudian hati kita. Misalkan begitu. Kemudian tutup dengan ungkapan atau kutipan yang paling mengesankan. Katakanlah ungkapan dari Nelson Mandela, mungkin dari Nixon, ya, atau mungkin dari tokoh-tokoh dari ekonom, atau mungkin politikus, mungkin dari ahli bahasa, dan seterusnya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu yang kami hormati, berterima kasih kami dalam kesempatan ini. Andai kata ada salam sapa, ada tanggapan untuk diskusi yang lebih lanjut, terima kasih, saya memenuhi 20 menit. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.